Tiga. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas 2A akan mempresentasikan praktikum 5 yang telah kami kerjakan dari minggu sebelumnya, berjudul Continuous Probability Distribution atau distribusi peluang kontinu. Next. Namun sebelum masuk ke agenda presentasi yang akan kami lakukan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Ihsan Ertansa Azhar dengan 3 digit NIM akhir 014. Selanjutnya ada Muhammad Wahyu Maulana dengan 3 digit NIM akhir 019. Dan yang selanjutnya ada Muhammad Ridho Firdaus dengan 3 digit NIM akhir 022. Selanjutnya ada saya dengan nama Prima Haji Akbar dengan 3 digit NIM akhir 025. Selanjutnya ada Rashid Raffi Syaban dengan 3 digit NIM akhir 027. Dan selanjutnya ada Rifki Yudhistira Sumantri dengan 3 digit NIM akhir 027. Next. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian dari correlation analysis. Di correlation analysis yang kami gunakan di sini menggunakan rumus dari correlation person, di mana di sini X-nya itu adalah nilai atribut dari X, lalu di sini ada Y-nya itu adalah nilai atribut dari Y yang yaitu adalah nilai yang diubah dari anomali dan normal menjadi 0 ataupun 1. Selanjutnya di sini ada hasil dari correlation analysis. Nah, cara yang kami gunakan dari kodenya itu di sini kami mau konversikan dulu label dari normal dan juga anomali diubah menjadi 0 ataupun 1 ataupun jadi numerik. Lalu di perhitungan untuk setiap atribut yang kami pilih di sini ada 10. Lalu menggunakan absolute value, lalu dilakukannya sorting, diurutkan dari nilai yang tertinggi. Selanjutnya, ada perhitungan menggunakan statistika deskriptif. Untuk yang pertama ini adalah count, di mana rumus matematika yang digunakan itu adalah N sama dengan jumlah elemen dalam dataset. N ini adalah jumlah keseluruhan data yang ada dalam dataset. Selanjutnya ada min, rumus min matematisnya seperti pada gambar, di mana X itu merupakan rata-rata, lalu XI adalah nilai ke I dalam dataset, lalu N adalah jumlah data. Selanjutnya ada median. Untuk median sendiri di sini terdapat dua rumus, yaitu kemungkinan jika nilai N-nya ganjil menggunakan rumus yang median X N bagi 2 tambah 1, dan jika N genap menggunakan yang median X N bagi 2 tambah X N bagi 2 tambah 1 bagi 2, di mana XI adalah elemen ke I dalam dataset yang telah diurutkan. Next. Selanjutnya ada mode, di mana mode ini menggunakan average range max fx dibagi 1000, di mana mode sama dengan nilai x dengan frekuensi tertinggi setelah pembulatan ketiga desimal. Karena pada dataset ini nilai-nilainya itu berupa angka tidak bulat. Selanjutnya ada standard deviation, di mana rumus yang digunakan mengambil akar kuadrat dari variance untuk mengembalikan skala ke satuan asli data. Selanjutnya ada variance. Rumus matematis yang digunakan itu O2 itu adalah variance, lalu ada XI adalah nilai KI, X sama dengan nilai rata-rata, dan N adalah jumlah data. Next. Lalu untuk perhitungan minimumnya, rumus matematis yang digunakan itu adalah minimum sama dengan N min I sama dengan 1 XI, di mana mencari nilai terkecil di antara semua nilai XI. Selanjutnya ada maksimum, di mana rumus matematis yang digunakan adalah kebalikan dari minimum, yaitu mencari nilai terbesar di antara semua XI. Selanjutnya ada skewness, di mana XI adalah skor untuk nilai KI, dan dibagi standar deviasi.
Next. Selanjutnya yang terakhir adalah kurtosis, di mana kurtosis mengukur ketebalan ekor distribusi relatif terhadap distribusi normal. Z sama dengan skor dihitung untuk setiap nilai. Dipangkatkan 4 untuk menekankan deviasi ekstrim lalu dirata-ratakan. Next. Nah, di sini adalah hasil dari perhitungan SEM SRV rate, di mana terdapat nilai-nilai count, mean, median, mode, standard deviation, variance, minimum, maksimum, skewness, dan kurtosis dengan nilai yang tercantum. Next. Di sini juga ada sama untuk hasil dari perhitungan menggunakan DST host SRV count. Next. Dan yang terakhir adalah DST host SEM SRV rate dengan data-data yang ditampilkan sama dengan sebelumnya, dengan nilai yang berbeda tergantung dari analisis atributnya. Next. Di sini selanjutnya ada pembuatan data kelompok dari seluruh dari atribut-atribut yang memiliki korelasi tertinggi, di mana untuk menentukan ataupun membuat data kelompok ini, kami melakukan beberapa perhitungan dan juga menggunakan beberapa rumus, di mana yang pertama itu ada banyak kelasnya menggunakan formula Sturges dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N ini tersendiri adalah banyaknya data. Selanjutnya, untuk dari range ini diambil nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Selanjutnya ada menentukan panjang kelasnya. Untuk panjang kelasnya tersendiri, jangkauan atau range, hasil perhitungan range, dibagi dengan banyaknya kelas yang ada. Boleh di next. Selanjutnya terdapat perhitungan min, di mana rumusnya adalah sigma Fn dikali Xn dibagi sigma Fn, di mana Fn ini tersendiri adalah frekuensi Kn, dan Xn-nya adalah nilai atau data Kn. Selanjutnya, terdapat perhitungan median dengan rumus median sama dengan B ditambah P dikali dengan perhitungan N dikurang F dibagi X kecil. Dengan keterangan, B adalah batas bawah kelas median, yakni di mana mediannya terletak, lalu P adalah panjang kelas median, dan N adalah ukuran sampel atau banyak data. F besar terdapat jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari tanda kelas median, dan F-nya untuk membagi ini tersebut adalah frekuensi kelas mediannya. Selanjutnya terdapat hitungan modus, di mana untuk modus ini sendiri menggunakan rumus modus sama dengan B ditambah B1 dibagi B1 tambah B2 dikali dengan P, di mana B adalah batas bawah kelas interval dengan frekuensi terbanyak, P adalah panjang kelas interval, B1 adalah hasil pengurangan dari frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Jadi, di mana data terletak data dengan frekuensi tertinggi dikurangi dengan hasil frekuensi kelas sebelumnya. Selanjutnya ada perhitungan standar deviasi. Untuk standar deviasi ini menggunakan rumus sigma F dikali dengan XI dikurang X pangkat 2 dibagi dengan sigma FI, di mana untuk XI adalah nilai tengah, X-nya adalah nilai rata-rata atau min, dan FI-nya adalah frekuensi. Terakhir, terdapat perhitungan untuk variansnya, di mana dengan rumus sigma FI dalam kurung XI dikurang X pangkat 2 dibagi dengan N, di mana XI ini adalah nilai tengah X ke I, dan X-nya adalah nilai rata-rata, dan N adalah jumlah data. Untuk F-nya sendiri adalah frekuensi kelompoknya. Boleh di next. Nah, ini adalah hasil dari pembuatan data kelompok untuk atribut SEM SRV rate, di mana terdapat tabel hasil kelompoknya, juga terdapat number of class interval atau panjang kelas, range-nya atau jarak, jangkauan, total frekuensinya. Untuk statistika deskriptif data berkelompoknya terdapat min, median, modus, standar deviasi, dan variance dengan nilai tercantum. Boleh di next. Sama selanjutnya adalah hasil data kelompok untuk atribut DST host SRV count dengan data tercantum juga. Dan yang terakhir adalah data kelompok untuk atribut DST host SEM SRV rate. Baik, berikutnya pada distribusi kontinu
yang dimana mungkin ini merupakan salah satu model probabilitas yang paling umum dalam statistika. Biasanya ditandai dengan lonceng kurva simetris terhadap rata-rata. Dalam konteks analisis data atau KDD, distribusi normal ini digunakan untuk memahami pola penyebaran nilai dari atribut tertentu, terutama yang berkaitan dengan trafik jaringan. Berikut juga mungkin ada hasil perhitungannya, yang dimana pada perhitungan kali ini itu menggunakan rumus goodness of fit. Pada SEM SRV rate ini bisa didapatkan bahwa rata-rata normalnya itu di angka 0,660928. Kemudian di sini didapatkan bahwa simpangan baku atau standar deviasinya itu 0,439621. Dan didapatkan juga skor dari perhitungan goodness of fit, skornya itu 0,979, yang dimana mungkin 97% ini merupakan hasil perhitungan yang sangat baik dari goodness of fit itu tersendiri. Berikutnya dari DST host SRV count juga dilakukan perhitungan, yang dimana distribusi terbaik normalnya itu untuk rata-ratanya 115,653005, serta simpangan baku atau standar deviasinya itu 110,702301. Lalu didapatkan hasil skornya itu sekitar 0,9924. Nah, berikutnya ada DST host SEM SRV rate, yang dimana didapatkan distribusi terbaik normalnya itu rata-ratanya 0,521242, serta standar deviasi atau simpangan bakunya 0,448948, serta skor goodness of fit-nya itu di angka 0,838 atau 83% yang dikatakan kurang baik sesuai dengan standar goodness of fit itu tersendiri untuk kesesuaiannya. Sebelumnya lanjut ke peluang dari fungsi probabilitas. Nah, dalam implementasi dalam praktikum ini, kami itu mengimplementasikan 3 jenis distribusi probabilitas yang berbeda untuk menganalisis karakteristik dataset KD-KDD. Yaitu ada yang pertama distribusi normal, eksponensial, log normal. Untuk setiap distribusi yang kami pakai itu mempunyai karakteristik masing-masing. Nah, yang pertama ada distribusi normal, yang dimana distribusi normal bisa disebut juga distribusi Gaussian, yaitu distribusi probabilitas, merupakan distribusi probabilitas basic itu dalam dunia statistik. Untuk rumus distribusi normal sendiri itu di sini ada probability density function, lalu ada cumulative distribution, dan juga terakhir ada probabilitas dalam interval, yang dimana dalam rumus tersebut tuh mu itu mempresentasikan nilai rata-rata populasi, lalu ada sigma adalah standar deviasi yang mengukur seberapa tersebar data dari data-data, P adalah konstanta matematika, dan E adalah bilangan Euler. Dan juga ada error function yang fungsi khusus diperlukan untuk menghitung CDF atau cumulative distribution function normal. Next. Dan ini adalah pengimplementasian kami dalam tool C++ untuk mengimplementasikan ketiga rumus tersebut dari distribusi normal. Next. Selanjutnya ada distribusi eksponensial. Nah, untuk distribusi eksponensial sendiri itu kami gunakan untuk memodelkan waktu antar kejadian dalam proses Poisson, seperti waktu antar kedatangan request di server atau internal waktu antar serangan dalam sistem keamanan, yang dimana data-data tersebut itu ada di dalam dataset KDD. Untuk rumusnya sendiri, distribusi eksponensial itu ada 3. Yang pertama ada probability density function, lalu ada cumulative distribution function, dan yang terakhir adalah estimasi dari parameter lambda sendiri. Parameter lambda sendiri itu disebut rate parameter,
atau yang menentukan seberapa cepat probabilitas menurun. Semakin besar lambda, semakin curam kurva eksponensialnya. Mean dari distribution eksponensial adalah 1 per lambda, sedangkan variansinya adalah 1 per lambat kuadrat. Next. Nah, ini adalah pengimplementasian kami di tools C++ untuk mengimplementasikan ketiga rumus dari distribusi eksponensial sendiri. Next. Selanjutnya ada distribusi log normal, yang dimana distribusi log normal sendiri muncul ketika logaritma dari variabel mengikuti distribusi normal. Distribusi ini tuh sangat berguna. Untuk apa? Untuk memodelkan data yang selalu positif dan memiliki ekor panjang ke kanan, seperti ukuran file, durasi koneksi, dan jumlah bytes yang ditransfer yang ada pada dataset KDD yang dipakai di praktikum kali ini. Nah, dan ini adalah ketiga rumus dari distribusi log normal gitu. Yang pertama itu ada probability density function, terus yang kedua ada cumulative distribution function, dan ketiga ada estimasi parameter. Dalam distribusi log normal sendiri itu mu dan sigma adalah parameter dari mean dan standar deviasi dari data asli. Dan ini adalah perbedaan gitu yang sering membingungkan. Makanya kami mengimplementasikan distribusi log normal gitu. Next. Berikut juga ada pengimplementasian dalam rumus dalam code gitu dari distribusi log normal sendiri. Next. Terkait dengan 3 atribut yang sudah dipilih, yang pertama itu dari grafik distribusi kontinu SAM SRP rate. Jadi berdasarkan histogramnya seperti ini, dan di sini kita melakukan plotting terhadap 3 buah grafik, yaitu ada normal, eksponensial, dan juga bimodal. Yang paling sesuai itu adalah yang bimodal. Kenapa? Dikarenakan yang normal itu tidak sesuai dengan bell curve daripada normal sendiri. Lalu untuk yang eksponensial pun sebetulnya tidak turun sampai ke nol. Jadi yang paling sesuai itu adalah yang bimodal dikarenakan dapat dilihat di histogram, dia itu memiliki dua peak, dua puncak. Dan di sini juga merepresentasikan hal tersebut. Jadi ada satu puncak yang lebih kecil, lalu di sini ada sampai nol gitu, di mana bisa dilihat. Lalu naik lagi ke atas, di mana merepresentasikan nilai di antara 1 dan sampai 0. Jadi seperti itu. Lalu untuk atribut yang kedua yaitu DST RV count. Nah, di sini sebetulnya terdapat kesalahan mungkin dalam program dikarenakan mungkin data daripada SRV count ini antara terlalu kecil atau bagaimana. Dikarenakan grafik yang diplot ketika kita untuk mencoba menormalkan gitu ya histogram ini, yang terlihat itu adalah nilai negatif dan begitupun dengan yang bimodal dengan yang negatif. Jadi mungkin karena datanya terlalu kecil dan di mana kita membuat suatu fungsi yang di mana fungsi itu tuh berguna untuk memplotting ke ya beberapa atribut gitu ya pada bentuk grafik distribusi, maka mungkin ada ketidaksesuaian dengan nilai pada data DST host SRV count. Sehingga untuk yang normal dan juga yang bimodalnya itu sedikit terbiaskan. Maka dari itu yang paling sesuainya adalah berdasarkan perhitungan atau berdasarkan plotting itu yang eksponensial. Dikarenakan bisa terlihat turun terus turun dan di sini juga tidak terlihat ada peak atau ada puncak yang mendekati 0 sampai 1 berbeda dengan ini di mana ini hampir sama gitu nilainya. Lalu untuk yang ketiga, atribut yang ketiga yaitu untuk SAM SRV rate. Di sini bisa dilihat bahwa nilai normalnya itu tidak seperti bell curve. Lalu untuk eksponensialnya dia tidak sampai ke 0, sementara bimodalnya ini mungkin dapat direpresentasikan histogram ini dikarenakan memiliki 2 peak dan di sini nilai daripada terdapat 2 puncak juga di histogramnya. Jadi mungkin sekian untuk perbandingan daripada histogram yang dihasilkan oleh 3 atribut terpenting gitu ya, dengan korelasi tertinggi berdasarkan plotting pada 3 buah jenis grafik yaitu normal, lalu eksponensial dan juga bimodal. Nah, mungkin dikarenakan ada satu dan dua pertimbangan, maka dari ini semua grafik akan dinormalisasi untuk selanjutnya
tentukan gitu, mana distribusi yang terbaik berdasarkan dengan nilai normalnya sendiri. Selanjutnya ke hasil dari keseluruhan implementasi fungsi probabilitas yang dipakai gitu dalam mengeksekusi praktikum kali ini terkait dengan kontribusi distribusi kontinu, peluang kontinu. Next. Yang pertama ada atribut same serve rate. Ya. Ini tuh setelah kami menjalankan program gitu menggunakan algoritma fitting distribusi pada dataset KDD, ini tuh secara otomatis programnya milih gitu bagaimana distribusi terbaik dipakai untuk menentukan goodness of fit score atau yang terbaik untuk fit score-nya untuk setiap atribut. Dan temuan yang menarik itu yang telah kami temukan di mana distribusi normal sendiri itu paling cocok untuk diimplementasikan ke ketiga atribut yang telah kami pilih. Meskipun dari kami sendiri telah mencoba gitu dari dua distribusi yang lain. Lalu lanjut ke atribut 1 sendiri, yaitu distribusi yang terbaik untuk atribut 1 ini adalah normal dengan nilai mu 0,66 dan sigma 0,43 yang dimana goodness of fit score-nya sendiri itu 0,97 atau bisa dibilang sangat baik gitu. Dan atribut same serve rate ini mempresentasikan koneksi yang menggunakan layanan sama dengan koneksi sebelumnya. Nilai ini terkisar antara 0 hingga 1, di mana 1 menunjukkan semua koneksi menggunakan layanan yang sama. Untuk hasil dari distribusi normal yang dipakai untuk atribut ini, dan kesimpulan yang bisa kami dapati gitu dari hasil distribusi normal yang kami pakai di atribut pertama ini yaitu P X kurang dari 0,22 sama dengan 0,15 atau 15% kurang lebih, yaitu koneksi memiliki tingkat same service rate di bawah 22%. Selanjutnya ada PX lebih dari 1,1 yang punya hasil 15%. Koneksi memiliki tingkat di atas 110% atau secara bisa dibilang gitu karena praktisnya dibatasi maksimal 1,0. Selanjutnya ada Pi X kurang dari 0,22 dan X lebih dari 0,22 dan X kurang dari 1,1 atau yang hasilnya tuh 60% kurang lebih. Koneksi berada dalam rentang satu standar deviasi. Lalu ada PX kurang dari median yang hasilnya 0,77 ya atau 77%. Koneksi berada di bawah nilai median. Yang dimana kami dapat mengambil kesimpulan gitu. Nilai same serve rate yang sangat rendah atau mendekati 0 bisa mengindikasi port scanning atau network resonance, di mana attacker mencoba mengakses berbagai layanan. Sebaliknya, nilai yang konsisten tinggi bisa menunjukkan komunikasi normal antar sistem. Next. Selanjutnya ada atribut kedua yang kami pilih. Dan distribusi terbaik untuk atribut 2 ini yaitu distribusi normal dengan mu 115,6 dan sigma 110,7. Atribut ini tuh nunjukin jumlah koneksi ke host yang sama dalam periode waktu tertentu. Nilai yang tinggi bisa mengindikasikan koneksi normal ke server populer, sedangkan pola yang tidak bisa menunjukkan serangan. Untuk hasil dari distribusi normal pada atribut 2 ini tuh untuk PX kurang dari dan PX lebih darinya kurang lebih sama gitu, 15%. Seperti atribut sebelumnya. Dan ada yang membedakan di sini dengan PX lebih dari dan kurang dari 68% gitu. Koneksi berada dalam rentang normal. Lalu ada PX kurang dari median yang hasilnya 31%. Koneksi berada di bawah median atau distribusi agak skewed.
Selanjutnya ada atribut ketiga. Next. Sebelumnya boleh? Sebelumnya? Oke, jadi di sini ada atribut ketiga gitu, yang dimana atribut ketiga sendiri itu sama kami menggunakan distribusi yang terbaik gitu, yaitu distribusi normal dengan mu 0,52 dan sigma 0,44. Di mana atribut ini dimaksudkan dari dataset KDD itu untuk mengukur persentase koneksi ke host yang sama yang menggunakan layanan yang sama. Berbeda dengan same servlet gitu, yang melihat koneksi berurutan. Atribut ini memiliki konsistensi layanan ke host tertentu. Dan hasil dari distribusi ketiga ini menggunakan distribusi normal, itu tuh kurang lebih sama. Namun ada yang membedakan, yaitu dari Px kurang dari median, yang hasilnya tuh 0,49, artinya distribusi hampir simetris karena mendekati 50%. Next. Mungkin cukup sekian presentasi yang kami lakukan terkait dengan job sheet praktikum 5 ini. Sebelum menutup, kami mengambil kesimpulan gitu dari praktikum 5 yang telah kami lakukan dari seminggu yang lalu. Yang pertama, correlation analysis sangat efektif untuk menemukan atribut yang paling berpengaruh terhadap klasifikasi anomali. Atribut terkait error rate memiliki korelasi tinggi, yang dimana dari data saya sendiri itu terdapat klasifikasi data gitu, di mana ada data normal dan data anomali. Kedua, tidak semua data mengikuti distribusi normal. Dataset KDD menunjukkan distribusi bimodal untuk rate atribut dan distribusi eksponensial untuk size atribut. Dan yang ketiga, dalam pengimplementasian ini kami menggunakan tools C++ yang memberikan pemahaman gitu tentang algoritma statistik. Tapi karena kami menggunakan tools C++ itu untuk membuat program gitu dan merealisasikan si distribusi peluang kontinu ini, kami memerlukan effort yang lebih gitu dibandingkan tools seperti Python ataupun R dari bahasa R gitu. Terus ada karakteristik anomali dalam jaringan sering ditandai dengan nilai ekstrim atau pada error rate mendekati 1 dan ukuran paket yang tidak normal. Yang dimana kami bisa mengidentifikasi gitu dari dataset KDD sendiri, di mana anomali yang ada dalam jaringan itu bisa ditandai gitu dengan perubahan nilai yang sangat ekstrim dibandingkan dengan atribut-atribut yang lain seperti itu. Nah, selanjutnya ada histogram. Sangat membantu untuk memahami distribusi data dan menentukan jenis distribusi probabilitas yang sesuai. Selanjutnya ada skewness dan kurtosis. Nah, ini merupakan kedua metrik yang berfungsi untuk menentukan apakah data mengikuti distribusi normal atau tidak. Sekian kesimpulannya. Kami tutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.